saudara. Saudara, selama 2-3 minggu ini kita sudah belajar tentang definisi gereja. Gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja adalah saudara dan saya. Amin saudara. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang sudah memberikan iman mereka kepada Yesus. Dan hidup mereka bukannya mereka lagi, tapi identitas mereka Kristus. Nah, minggu lalu, bukan 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa gereja itu untuk semua orang. Amin saudara. Gereja bukan hanya untuk orang kalangan sendiri. Tapi masalahnya seringkali kita melihat banyak gereja didesain dari desainnya, dari programnya, liturginya. Sepertinya didesain untuk kalangan sendiri. Padahal kalau saudara melihat Yesus itu punya efek yang luar biasa terhadap orang-orang yang bukan kalangan sendiri. Karena buktinya pemungut cukai, pelacur, orang-orang berdosa, mereka berbondong-bondong untuk ketemu sama Yesus. Tapi yang aneh saudara, orang-orang yang semestinya satu golongan dengan Yesus, yang punya status secara agama, yang mengajar di sinagog yaitu orang-orang Farisi, justru mereka nggak suka kepada Yesus. Kan aneh. Bahkan kalau saudara amati, kalau Yesus berbicara sama orang-orang Farisi, orang-orang yang beragama, dia bicaranya kasar. Tapi kalau sama pemungut cukai, tapi sama orang berdosa, dia selalu memberikan grace. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya sangat sedih karena saya melihat banyak orang tidak mau ke gereja karena mereka merasa waktu mereka ke gereja, mereka merasa tertuduh, dihakimi, jadi males. Seringkali saya ketemu sama banyak orang, aduh saya nggak mau ke gereja deh. Saya bermimpi bahwa akan ada suatu gereja, yaitu gereja Gibeon yang akan terbuka tempat ini. Dan di waktu mereka orang baru datang, mereka tidak akan merasa mereka dihakimi. Tapi mereka bisa ketemu dengan Yesus yang selalu mengasihi. Tidak peduli latar belakang Anda apa, tidak peduli apakah Anda masih ngerokok atau enggak, tidak peduli apakah Anda bertato, tidak peduli apakah Anda masih terjerat dengan obat bius atau apapun. Tapi kalau saudara ketemu sama Yesus, maka saudara akan menemukan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Makanya kita ini belajar bahwa gereja ini untuk semua orang. Saya punya mimpi, karena kalau kita tidak hati-hati, ini 2 minggu yang lalu saudara bisa dapatkan DVD-nya, kita memiliki kecenderungan untuk membuat hal yang gampang menjadi susah. Injil adalah untuk semua orang, gereja adalah untuk semua orang. Masih ingat saudara, saya ada sedikit ilustrasi bahwa seringkali gereja itu seperti tangga ini saudara. Di mana tangga ini kalau saudara dibalik, panci aneh. Bahasa Jawa nih, enak gitu saudara. Udah lama gak ngomong bahasa Jawa. Panciannya itu tinggi. Saudara pernah, oh iya, saya ke gereja itu semua pengajaran-pengajaran. Kalau pengajaran-pengajaran, saya jamin orang baru tidak akan ngerti tentang pengajaran-pengajaran. Benar gak saudara? Karena apa? Terlalu tinggi. Saudara, notice gak kalau saya berkhotbah, saya selalu menjelaskan latar belakangnya. Supaya apa? Orang itu mengerti. Amin saudara. Saya bermimpi dan saya rasa mimpi ini adalah mimpi Yesus bahwa gereja itu untuk semua orang, di mana semua orang meskipun mereka baru fresh dari jalan masuk ke gereja, mereka juga melihat ada pengharapan di dalam Yesus. Mereka bisa masuk dan mereka bisa naik kepada level yang lebih tinggi. Saudara, saya mau kasih tahu kalau saudara langsung begini, lama-lama gerejanya akan diisi dengan orang-orang lama. Orang-orang yang sudah bangkotan jadi Kristen. Dan biasanya kalau mau datang situ, orang transfer anggota. Karena apa? Pengajarannya bagus. Dan lama-lama akhirnya di sini hilang. Karena apa? Bosan Pak, itu kan dasar. Itu kan saya sudah tahu. Harus pengajaran terus. Sehingga saudara orang baru lama-lama. Tidak bisa saudara, terlalu tinggi. Ada amin saudara. Nangkap saudara, yang setuju katakan yes. Amin saudara. Saudara mau dipenuhi gereja ini menjadi tempat di mana tuaian itu mengalir ke tempat ini. Menjadi tempat orang yang belum punya pengharapan. Mereka bisa. Wah, saya menemukan pengharapan di dalam Yesus. Nanti saudara, makanya from grace to grace. Waktu mereka melangkah from faith
to faith. Dibawa kepada from glory to glory. Sehingga mereka makin tinggi bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu membawa mereka makin tinggi bersama dengan Yesus. Amin saudara. Ini luar biasa. Saya ingin kita mempunyai mentalitas yang seperti itu saudara. Nah kalau kita tidak hati-hati, kita akan membuat hal yang gampang menjadi sulit. Nah kita mau membuat gereja Gibeon menjadi tempat di mana orang diterima apa adanya saudara. Markus 2:17 berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tidak ada orang benar, tapi orang sering merasa dirinya benar. Tapi orang yang berdosa, orang yang berdosa itu bilang apa sih? Tuhan aku gak bisa, aku butuh engkau, tolongono aku ini. Kalau saudara punya hati seperti itu, saudara adalah kandidat yang paling cocok di mana Yesus akan memberikan saudara grace, kasih karunia. Amin saudara. Itulah gereja yang semestinya seperti itu. Gereja Gibeon akan membuat mudah untuk orang berbalik kepada Tuhan. Sebab kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Saudara, hari ini saya akan meneruskan, yaitu adalah hal-hal yang mendasar. Katakan sama-sama, hal-hal yang mendasar. Katakan pada kanan kirimu, hal-hal yang mendasar itu penting bro. Amin saudara, hal-hal yang mendasar. Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-27. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang sangat interesting karena ini adalah kesimpulan dari khotbah di bukit. Yesus berkhotbah di bukit, masih ingat khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, penuh dengan kemurahan dan yang lain-lain. Dan masih ingat di khotbah di bukit yang berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatu dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Terkenal saudara, Matius 6 ayat 33. Lihat itu bunga di ladang, burung di udara, tidak pernah memintal, tapi bunga itu begitu indah, lebih indah daripada jubahnya Salomo. Ini khotbah di bukit dan dia menutup khotbah di bukit ini dengan perumpamaan ini. Kita baca sama-sama. Kita baca yang keras, amin. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sedang didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, apa yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini? Karena perumpamaan ini adalah kesimpulan, conclusion, punchline. Kalau mau memberikan pidato dan terakhir itu ada punchline. Yesus memberikan perumpamaan ini. Apa yang kita bisa belajar? Bahwa pada dasarnya saudara, hidup ini pada akhirnya yang membuat perbedaan adalah hal-hal yang mendasar. Amin saudara. Fundamental, core belief, apa yang saudara percayai dalam hidup ini yang membuat perbedaan adalah hal-hal yang mendasar. Tetapi banyak orang gak suka hal-hal yang mendasar karena hal-hal yang mendasar itu tidak bisa dilihat orang. Benar gak saudara? Kita hidup di dalam sebuah budaya yang sangat superficial. Orang begitu datang masuk ke ruangan, saudara bisa langsung dilihat dari pakaiannya, keren atau enggak, jam tangannya, kalau cewek tasnya, nah begitu kan saudara ya, sepatunya, begitu saudara, make up-nya, yang kelihatan itu yang dicari orang. Tapi hal-hal yang mendasar, hal-hal yang di dalam ini, tidak ada orang yang tahu, benar nggak saudara? Nah itu yang nggak suka, karena pada kenyataannya orang itu sukanya yang kelihatan. Padahal saudara, kita semua akan mengalami ujian. Dan yang menentukan ketahanan seseorang itu bukan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan ini yang membuat Anda dan menentukan apakah Anda ini bisa bertahan atau tidak. Amin saudara. Yang setuju katakan yes. Ini ada sebuah picture
Rumah yang ada di atas pasir mungkin kelihatannya lebih mewah, besar dan megah dari rumah yang ada di atas batu karang. Tapi karena akan datang hujan, dibilang katanya hujan datang, akan datang banjir dan angin. Kalau saudara yang di atas yang kelihatan ini tidak akan ada fungsinya kalau yang di bawah ini hanyut. Amin saudara. Gak ada gunanya. Sering kita tertipu dengan apa yang kelihatan. Ada banyak orang yang kelihatannya melayani Tuhan, melakukan banyak hal, bahkan kelihatannya rohani, tapi dasarnya sangat dangkal. Sehingga gak punya dasar. Begitu ketemu dengan problem sedikit saja, langsung dia mental, dia tersinggung, dia sakit hati, dia kecewa, akhirnya dia tidak pernah datang ke gereja lagi atau mundur dari Tuhan. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, maaf kalau saudara merasa saya nggak bermaksud apa-apa. Karena at the end of the day, yang menentukan bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Itu adalah hal-hal yang mendasar. Amin saudara. Haleluya. Katakan kepada kanan kirimu, hal-hal yang mendasar itu penting. Haleluya. Amin saudara. Hal-hal yang mendasar itu penting. Lihat ini. Saudara, di Amsal 2 ayat ke-10, 24 ayat ke-10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, saya nggak bilang kalau masa kesesakan itu 50-50 datangnya. Saya mau kasih tahu, masa kesesakan itu pasti akan datang, tinggal tunggu tanggal mainnya. Benar gak? Setiap kita akan mengalami masa kesesakan. Pada saat kesesakan datang, saudara kalau mau tahu kekuatan seseorang, perhatikan saja dia. Pada saat dia mengalami masa kesesakan, maka saudara akan tahu kekuatannya dia sampai seberapa. Karena kalau saudara punya dasar yang kuat, maka dia akan tetap teguh. Tapi kalau dasarnya dari atas pasir, maka dia akan gampang roboh dan mengalami kerusakan yang sangat banyak. Saudara, di sini saja saya sudah bisa tunjuk. Ada saya ketemu sama beberapa orang yang dulu saya bahkan waktu saya belum kawin, saya udah lihat nih orang-orangnya, nama-namanya, muka-mukanya. Ini kira-kira saya udah kawin kira-kira 13-14 tahun yang lalu saya udah lihat mereka, meskipun mereka mengalami banyak goncangan dalam kehidupan mereka, tapi saya masih melihat mereka masih tetap melayani, masih tetap datang ke gereja, masih tetap terus berapi-api di dalam Tuhan. Amin saudara, itu adalah orang yang dasarnya kuat. Tapi saya juga sangat sedih karena saya nggak bisa tunjuk orang-orang yang dulu melayani, tapi mereka sudah tidak ada di sini lagi. Kenapa? Mereka dulu kelihatannya aktif. Kelihatannya saudara, tapi begitu kena boom. Jika engkau tawar hati pada masa akan kecillah kekuatanmu saudara. When everything is good, everything gak ada masalah, beres, tenang, aman, susah untuk menentukan kekuatan seseorang. Benar gak saudara? Banyak sekali orang yang gugur dalam perjalanan kehidupan mereka karena pada saat mereka bertemu dengan kesesakan, mereka mencari jawaban dari luar. Padahal jawaban dari luar itu tidak juga memberikan jawaban. Kenapa ini terjadi? Karena mereka nggak sibuk membangun hal-hal yang mendasar. Yang mereka bangun adalah hal-hal yang kelihatan. Kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang sama tapi motivasinya berbeda. Nah saudara, kenapa orang nggak senang membangun dasar? Karena banyak orang berpikir membangun dasar itu boring. Benar nggak saudara? Membosankan. Buang-buang waktu. Nggak seru. Keluar uang banyak. Misalnya kalau saudara membangun rumah, saudara, kekuatan sebuah gedung itu saudara ditentukan oleh dasarnya. Kalau dikeduk, waktu dia pancangkan tiang itu keluar uang banyak. Tapi nggak kelihatan uangnya. Benar nggak saudara? Semua yang kita lakukan untuk membangun dasar itu boring. Nggak seru. Seperti di sport saudara. Saya mau kasih sedikit contoh. Saudara. Sport. Wah ini saudara. Ada Ronaldo. Ada Serena Williams. Ada Michael Jordan saudara. Saudara pernah saudara di pertandingan saudara ngelihat sebelum pertandingan. Sebentar ya. Aku tak latihan dulu. Terus dia push up. Sit up gitu saudara. Terus dia latihan dulu. Pernah saudara lihat gitu? Jarang. Mereka cuma melakukan itu untuk pemanasan. Kenapa?
Karena semua latihan-latihan itu dilakukan sebelum pertandingan. Amin, saudara. Itu push up, lari beneran, saudara. Sit up, itu dilakukan sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang mendasar, saudara. Saudara pernah nonton mereka bukan saat pertandingan, tapi mereka pada saat latihan. Pernah nonton? Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara nonton pada mereka saat latihan, bosen. Tahu? Bosen. Kalau bahasa Jawanya bosen. Bosen, saudara. Kalau Jakarta kan bosen banget. Kalau Jawa bosen, saudara. Bosennya kenapa? Ini ya, saya pernah tuh nonton tuh, nggak sengaja. Saya nonton. Orang kalau main tenis itu ya, diambil bola, terus dia begini. Sret. Ceder. Serve, ambil bola lagi. Ini yang nonton, loh serve lagi. Ceder. Ambil bola lagi. Saudara, seharian dia bisa ngelakuin itu, saudara. Kalau kita yang nonton, ayo mana yang lain gak seru. Ceder, yang keren begitu, yang begini, yang begitu gitu loh, saudara. Kan keren gitu loh. Tapi saudara tahu, Serena Williams ini, dia bisa 5.000 bola, saudara, sehari. Makanya tangannya lihat tuh, gedenya kayak begitu, saudara. Lebih gede dari tangan saya, saudara. 5.000 bola, dia ceder. Itu adalah hal-hal yang mendasar, saudara. Tapi saudara, waktu pertandingan, saudara tahu waktu ada match point. Wah, match point. Ini lagi tegang, semuanya sunyi. Ada 5.000 orang menonton mereka pertandingan, 1 lawan 1. Ini adalah match point. Dan match point itu bisa ditentukan gara-gara serve. Kalau dia pas serve, dash, 120 mil per jam. Terus pas di garis. Orangnya tidak bisa, langsung game over. Semuanya tepuk tangan. Tapi itu kan semuanya persiapannya pada saat latihan. Ada amin, saudara? Yang setuju katakan yes. Katakan pada kanan kiri, hal yang mendasar itu penting. Amin, saudara. Saudara nangkap, saudara. Saudara nangkap, saudara. Saudara ini Ronaldo. Saudara pernah gak nonton orang sepak bola latihan penalti? Bosen. Taruh bola. Diatur. Dus. Bolanya ke sana. Luput. Ya. Dia coba untuk dapetin yang ujung-ujung. Mana yang lain? Mana saya pengen lihat yang digocak-gocak begitu-begitu. Pengen lihat. Ya, dia dapat bola lagi, taruh lagi, mundur. Lagi. Das, sekarang bolanya ke sana. Masuk. Wah, tepuk tangan. Ya, taruh lagi 500 bola. Ini adalah hal-hal yang mendasar, saudara. Karena coba kalau ada pertandingan lagi seri. Wah, MU. Wah, lawan nggak tahu lah siapa ya, saudara lawan siapa, Real Madrid atau siapa, terserah lah. Saya nggak tahu. Terus habis itu seri, mereka harus ke babak selanjutnya. Sedangkan harus adu penalti, terus Ronaldo bilang, ya penalti, gua nggak latihan. Lu latihan nggak? Enggak men. Waduh mampus, gimana? Nggak ada yang latihan? Nggak ada. Oke, time out, kita latihan. Pernah saudara begitu? Nggak bisa, nggak keburu. Amin. Nggak keburu karena semuanya itu dilakukan sebelum pertandingan. Itu adalah hal-hal yang mendasar, saudara. Mendasar. Itu semua dilakukan sebelum pertandingan. Saudara tahu Michael Jordan? Dia pernah saya dengar interview, nonton filmnya. Saudara, waktu dia di film itu dia bilang seharian kerjanya dia shoot, ceplok. Shoot, masukin bola itu, ceplok. Model macam-macam. Berapa? 200-300 bola, 1000 bola. Dia bilang, waktu saya masih high school, SMA, semua orang pacaran di mall, nonton film, party. Saya di mana? Saya di gym, bawa bola. Shoot, plak. Shoot,
700 bola. Sendirian saudara. Celap. Orang kan maunya begini kan. Waktu di ESPN lagi slow motion. Dia lagi mau ngedang gitu. Sret. Gitu kan saudara. Keren gitu. Jeder gitu. Tepuk tangan saudara. Tapi itu semua persiapannya. Tidak ada orang yang lihat. Amin. Hal yang mendasar. Saudara tahu Michael Jordan saking hebatnya. Dia tutup mata. Dia begini. Dia sudah tahu. Ini muscle memory. Saudara. Berapa jaraknya? Segini. Set, masuk. Ceprot. Saking hebatnya sampai begitu. Saudara. Itu adalah hal-hal yang mendasar. Saudara tahu profesional atlet 90% latihan, 10% performance. Saudara. Coba lihat Tiger Woods. Berapa kali sih dia bertanding? Setahun paling 3 kali bertanding. Sisanya ngapain? Di lapangan golf. 5.000 bola. Cedes. Sisanya 90% latihan. Latihan apa? Hal-hal yang mendasar. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, hal-hal yang mendasar itu penting. Amin saudara. Penting saudara. Latihan. Saudara makanya kurang seru kalau nonton amatir main. Karena amatir itu 10% latihan, 90% performance. Makanya kalau saudara nonton orang amatir main golf, gak karu-karuan. Ya kan saudara. Kalau orang nonton amatiran main basket, waduh. Belepotan gak karu-karuan. Kenapa? Karena 90% performance, latihannya cuma 10%. Gak siap. Ada orang talentanya jago, bisa main kelihatannya atletik. Tapi saudara coba, babak ketiga, babak keempat, habis staminanya. Kenapa? Karena dia dasarnya staminanya tidak pernah dilatih. Itu adalah hal-hal yang mendasar. Amin saudara. Setuju saudara? Lihat ini saudara. 2 Timotius 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah. Stop dulu. Ketahuilah. Katakan pada kanan kirimu. Kamu harus tahu. Jangan kaget. Ya, teruskan. Bahwa 1, 2, 3. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena akan datang. Bukan kalau datang, tapi akan datang, pasti datang, tinggal tunggu waktu saja. Disitulah kekuatan seseorang diuji, kepercayaannya. Apakah saudara percaya sama diri saudara sendiri? Apakah saudara percaya sama kepintaran saudara? Percaya sama kekayaan saudara? Itu saudara akan diuji. Ketahuilah, jangan kaget. Sebabnya perkuat dasar saudara. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang gampang hancur, gampang roboh, gampang rentan. Amin saudara. Nangkep saudara ya. Haleluya. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Nah Matius 7 ini kan gimana? Oke. Pastor Mike, saya ngerti sekarang. Membangun yang mendasar di atas batu. Rahasianya bagaimana? Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. Saudara, melakukannya ini adalah poieo. Angeleo, poieo. Itu artinya menghidupi. Melakukan dan menghidupi. Nah masalahnya kan perkataan Yesus ini banyak. Perkataan yang mana? Mungkin saudara pernah dengar, ya semuanya saudara. Tapi saudara kalau saudara nggak ngerti ayat 24 sampai ayat 27, kan ini kan rahasianya gimana sih membangun hal-hal yang mendasar. Gimana? Perkataan yang mana? Saudara kalau bingung ayat 24 sampai 27 yang mana? Bacalah ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saudara gampang saudara, oke? Gampang. So begini saudara. Ayat 21 sampai 23 berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ternyata ini rahasianya.
melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus ayat 22, lihat. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami, apa saudara, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat. Wow, saudara, let me tell you this. Let me ask you, saya mau nanya sama saudara. Apakah mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat adalah hal-hal yang kelihatan atau hal-hal yang tidak kelihatan? Yang kelihatan. Banyak orang melakukan hal-hal yang kelihatan, tapi dasarnya salah. Nangkep saudara? Kalau kelihatannya oke, tapi dasarnya salah. Tahu nggak? Yesus bilang begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, yang bener aja Pastor Michael. Ini kan kita mengusir setan. Orang kalau bisa mengusir setan powerful nggak? Powerful. Saya mau kasih tahu, menurut firman Tuhan belum tentu. Karena kalau dasarnya salah, ya Yesus kok bisa memakai orang tersebut untuk mengusir setan? Karena Yesus mungkin sayang sama orang yang kerasukan setan itu, makanya dia pakai siapa saja. Buktinya keledai saja bisa dipakai. Benar saudara? Tapi belum tentu yang jadi alat ini punya dasar yang benar. Karena buktinya habis bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat, Yesus bilang, aku gak pernah kenal kamu. Enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, apa ini? Apakah hal yang mendasar? Saya gak bilang mengusir setan itu salah. Saya gak bilang bernubuat itu salah. Itu bagus. Bahkan kalau dasarnya benar, saudara pasti bisa bernubuat, mengusir setan dan melakukan mujizat. Amin. Yang setuju katakan yes. Tapi kalau saudara bisa melakukan semuanya itu tapi dasarnya salah, meskipun perbuatannya gak ada yang salah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengenal Anda. Wow. Saya ngeri terus terang saya melihat ini. Nah, kuncinya ada di ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara. Kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang apa dong kehendak Bapakku di surga? Ya kan? Pertanyaannya kan itu. Nah, saudara, hati-hati. Kalau saudara melihat ini, saudara harus melihat dengan kacamata yang benar. Saudara-saudara, saya punya kacamata ini plus. Sekarang kacamata saya plus, saudara. Plus dan silinder, saudara. Saya sekarang udah tua, saudara. Jadi saya kalau membaca itu harus perlu kacamata, saudara. Apalagi kalau saya nyetir gitu, saya nggak bisa tuh lihat-lihat jalan gitu ya. Kelihatannya aja masih muda gitu. Tapi saya sudah cukup berumur, jadi saya perlu lensa yang benar. Kalau saya nggak punya lensa yang benar, nanti saya salah kaprah. Benar nggak saudara ya? Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara harus melihat apakah saudara membaca dari perjanjian lama atau lensa perjanjian baru. Sekarang banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, saya nggak usah mencela, tapi saya mau memberikan kepada saudara hati-hati. Karena banyak orang yang mencampuri antara hukum Taurat dengan Injil. Jadinya mix. Kalau saudara mix, saya mau kasih tahu, anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kulit anggur yang lama. Amin saudara. Anggur yang baru perlu kulit anggur yang baru saudara. Hari ini saya berdoa bahwa kalau saudara mendengar 3-4 bulan yang terakhir ini, saudara akan melihat bahwa GB Gibeon ini sedang mengalami perubahan karena kita sedang membangun anggur kulit anggur yang baru supaya anggur baru itu dapat mengalir di tempat ini. Ada amin saudara? Di dalam kehidupan kita juga begitu. Perjanjian lama dan perjanjian baru ini hati-hati saudara. Karena kalau saudara melihat perjanjian lama tentang kehendak Bapakku, fokusnya adalah aku. Perjanjian lama ini jangan begini, jangan begitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau kamu tidak begini, maka kamu kena kutuk. Kamu tidak begitu, maka kamu baru dapat berkat. Itu fokusnya ke siapa? Aku. Katakan sama-sama aku. Katakan kepada kanan kirimu, itu kamu. Ya, itu fokusnya kamu, aku, manusia. Apa yang aku lakukan, apa yang tidak aku lakukan.
harus begini, harus begitu. Saudara sering dengar, makanya toh kamu harus melayani supaya kamu diberkati. Let me tell you, kedengarannya benar, tapi itu salah. Karena kalau kamu diberkati, kalau kamu bisa melayani, kamu melayani supaya diberkati, artinya kamu bisa menyogok Tuhan. Artinya Tuhan begitu murah, kamu melayani aja supaya diberkati. Itu salah, saudara. Karena itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena itu bukan kabar baik, itu perjanjian lama. Buktinya apa? 1500 tahun tidak ada orang yang bisa melakukan perjanjian lama. Kitab Taurat secara sempurna, 10 perintah Allah secara sempurna. Tidak ada. Makanya Yesus perlu turun ke dalam dunia, hidup tanpa dosa, menggenapi hukum Taurat. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus menerima kebenaran. Bukan dari kebenaranmu sendiri, tetapi kebenaran yang berasal dari Yesus. Amin saudara. Perjanjian lama itu fokusnya sama aku. Kabar buruknya perbuatanku, perbuatan kita tidak akan pernah cukup, saudara. Amin. Bahkan perbuatan baik kita dibilang seperti kain kotor. Saya pernah berkhotbah, kain kotor itu adalah pembalut wanita. Kotek, softex, tampon, saudara. Diberikan kepada Tuhan. Lihat ini, 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa membuat Anda benar. Hukum Taurat itu sempurna, tapi hukum Taurat tidak bisa membuat Anda sempurna. Hukum Taurat itu begitu benar, tapi dia tidak bisa membuat Anda benar. Tapi saya ada kabar baik, saudara. Ada kabar baik. Di dalam perjanjian baru, fokusnya bukan saudara, tapi siapa saudara? Yesus. Katakan sama-sama Yesus. Katakan pada kanan kirimu, fokusnya Yesus bro. Yes, apa yang Yesus sudah lakukan. Yang Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai, sudah selesai. Ketaatan Yesus menjadi ketaatan saudara. Kesempurnaan Yesus menjadi kesempurnaan saudara. Kekudusan Yesus menjadi kekudusan saudara. Kekuatan Yesus menjadi kekuatan saudara. Kuasa Yesus ada di dalam saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan sama-sama percaya. Yang menangkap ini sebagai kabar baik, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu yang menjadi dasar iman kita, saudara. Bukan diselamatkan oleh perbuatanmu. Makanya saudara, this is the good news. Saya diselamatkan bukan oleh perbuatan saya, tetapi oleh kasih karunia Allah. Bukan karena Anda hebat. Saudara, banyak orang bilang, pernah dengar begini? Mungkin saudara baru-baru aja pernah dengar begini. Makanya kamu harus hidup itu bayar harga. Saya mau kasih tahu, doktrin seperti itu doktrin yang salah. Kenapa? Yang bayar harga siapa? Yesus. Kalau kita menghidupi iman dan kita mengalami penderitaan, itu bukan bayar harga. Karena penderitaan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus. Yesus sampai berdarah-darah. Kita ini nggak sampai berdarah-darah. Cuma mungkin dihina, cuma mungkin dipi orang, ditipu orang. Kita nggak bayar harga, kita menghidupi iman kita. Tapi begitu kita melihat kepada Yesus, langsung ada damai sejahtera. Langsung ada sukacita. Langsung Tuhan yang membela kita. Langsung kita mengalami mujizat yang macam-macam. Bukan kita yang bayar harga Yesus. Amin saudara. Yang bayar harga itu Yesus. Saudara. Makanya sekarang saat ini saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara mendengarkan firman. Saudara, nanti saya akan sampai ke sana ya nanti tentang iman gitu saudara. Tapi bahaya saudara kalau saudara mendengarkan campur-campur. Nah apalagi saya kembali kepada kehendak Allah ya. Kepada kehendak Allah. Kehendak Allah ini apa sih? Nah saudara, orang-orang ini pada nanya sama Yesus. Oke Yesus, saya mau membangun dasar. Oke Yesus, saya mau melakukan kehendak Allah. Apa yang harus kami lakukan? Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Oke, saya mau. Saya mau melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Saudara langsung semuanya keluarin catatan, bolpen. Dikirain Yesus sebagai 1, kamu harus begini. 2, kamu harus begini. Cuma 1 saudara. Jawabannya lihat, jawab Yesus. Ayat 29, baca yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus
Katakan sama-sama, percaya. Katakan kepada kanan kirimu, kamu harus percaya. Tanggung jawab kita adalah percaya. Ngomongnya harus gitu, percaya. Amin saudara, percaya. Itu ngomongin iman. Saudara, let me tell you this. Apa yang saudara percayai akan menentukan apa yang akan saudara lakukan. Benar? Saudara percaya ini saya beli di Ace Hardware. Ciamik. Itu bahasa Jawanya ya. Dibilang ini 150 kilogram maksimum load. Berarti kalau orang sudah nulis gini, maksimum load 150 gram, saya timbang dulu. Oh, 70 kilo, not bad. Gitu kan saudara ya. Berarti saya percaya ini bisa menanggung kekuatan saya, berat tubuh saya. Ace Hardware, percaya saya. Amin. Nangkep saudara. Nah ini kalau beli mungkin di pasar Turi atau pasar Lawang atau pasar Loak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak menghina pasar Turi, maaf. Gitu, bukan. Maaf, bukan gitu maksud saya. Cuma gini saudara, kalau saya nggak percaya, saya nggak akan berani naik. Amin saudara. Nah saudara mau mengandalkan siapa? Seringkali kita ngomong kita percaya Yesus, tapi kita lebih percaya sama uang kita. Kita lebih percaya sama kepintaran kita. Kita lebih percaya sama suami saudara atau istri saudara atau hikmat saudara atau kekuatanmu sendiri. Tapi Yesus bilang kalau kamu mau melakukan kehendak Bapakku, ini loh, percayalah kepadaku. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang setuju boleh tepuk tangan untuk Yesus yang sudah melakukan segala-galanya. Amin saudara. Nah ini loh, tanggung jawab kita untuk melakukan kehendak Bapa itu apa saudara? Menempatkan kepercayaan dan iman kepada Yesus. Allah ingin kita percaya kepada Yesus. Itulah pekerjaan yang diinginkan. Satu tindakan ini yang membuat Bapa di surga senang. Karena Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau kamu percaya kepada anakku, aku akan berkenan kepadamu juga. Amin saudara. Percaya. Nah saudara, kalau Anda berpikir bahwa Anda harus begini dan harus begitu, saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda sadar bahwa Yesus sudah, Yesus yang baik, Yesus yang setia, kebaikan Yesus itu akan membuat saudara menjadi baik. Kesetiaan Yesus, bukan kita yang setia, tapi kesetiaan Yesus yang membuat kita nanti akan menjadi setia kepada Dia. Ada amin saudara. Kasih Yesus yang sempurna itu akan membuat saudara bisa mengasihi Yesus dan bisa mengasihi orang lain. Itu loh saudara, semakin kita percaya. Bangun terus, makanya saudara bangun terus imanmu. Ini bukan persyaratan, tapi supaya kita terus bisa memandang kepada Yesus. Supaya kita bisa terus melihat kepada tempat yang benar, saudara. Bangun imanmu, dengarkan Injil yang benar. Jangan dengarkan sampah, saudara. Maaf saudara, saya seringkali mendengar, aduh ini kok dicampur-campur. Seringkali saya harus berdebat dengan banyak orang karena, look, apa benar kamu ini percaya begini? Oh iya kan, saya harus begini, saya harus begini. Oke, berapa kali kamu bisa setia? Ya, jujur. Ya habis 2 minggu biasanya saya mulai molor-molor lagi. Lah iya. Tapi setelah kamu molor-molor, apakah Tuhan tidak tolong? Buktinya Tuhan juga menolong. Tapi kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan di Galatia 3 kemarin saya sempat share. Semua orang yang berusaha melakukan hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Padahal kita ini sudah dibebaskan dari kutuk saudara. Dibebaskan, free. It is for freedom that Christ has set us free. Untuk kemerdekaan bahwa Kristus itu memerdekakan kita. Jangan kembali di bawah kutuk hukum Taurat. Amin saudara. Kita harus hidup di dalam perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian lama hilang. Perjanjian lama itu baik, standar yang baik. Tapi itu tidak bisa membuat engkau jadi baik. Tidak bisa membuat engkau menjadi benar. Yang bisa membuat engkau jadi baik dan benar hanya Yesus. Amin saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, iman itu membangun dasar. Iman datangnya dari mana? Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh
firman Kristus yang benar. Saya mau bilang, sekarang saudara sudah ngerti ini. Saudara nanti dengar Injil yang lain, saudara bisa tahu, ini soto yang enak ini ya segini ini. Begitu dikasih soto yang lain yang gak enak, saudara tahu, oh ini palsu. Amin saudara. Saudara sekarang dengar Injil yang seperti ini. Saudara dengar ini, enak ya. Liberating. Apa itu liberating? Memberikan kebebasan. Kalau saudara keluar dari gereja, saudara, aduh jadi orang Kristen kok susah ya. Waduh, wabote setengah mati. Rasanya tambah beban. Saudara pernah kelihatan orang Kristen mukanya panjang, mukanya susah. Aduh, banyak beban gitu. Saudara. Let me tell you this. Orang dalam penderitaan, kalau bersama dengan Yesus, mukanya terus cerah. Karena mereka hidup di dalam kasih karunia. Haleluya. Amin saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita semua. Iman timbul dari pendengaran akan firman yang benar. Ini yang KW, bukan KW, KW-nya. Ini ori saudara, original. Mau super KW, super apalah, replika, itu semua replika. Karena seringkali Injil dicampur-campur sama Taurat saudara. Kelihatannya saja bisa mengusir setan, bernubuat, tapi Yesus bisa bilang, aku gak kenal sama kamu. Karena kamu apa? Kamu percayanya lain sama apa yang aku ajarkan. Ada amin saudara? Wow, hati-hati saudara. Tanggung jawabnya siapa saudara? Tanggung jawabnya kita. Lihat ini, kita baca. Ini saya hampir habis. Ini adalah dua ayat yang terakhir. Akan tetapi, kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Yang di atas sana baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu paling suci dan berdoalah. Haleluya. Saudara, makanya saudara kita perlu membangun dasar iman. Bible study. Banyak orang bilang, hah kamu Bible study? Buang waktu bro, boring. Let me tell you. Des. Ambil bola lagi. Des. 500 bola. Itu adalah hal-hal yang pertandingan bisa dimenangkan oleh hal-hal yang mendasar. Bible study, gak ada waktu pastor. Time is money, saya harus cari uang. Tapi begitu dia, bam, bertabrakan dengan kesesakan. Tiba-tiba, Pastor Michael, saya bisa ketemu gak? Waduh, kapan ya? Kapan Pastor Michael ada waktu? Saya adjust, saya ikut schedule-nya Pastor Michael. Loh kok tiba-tiba dia ada waktu? Iya enggak? Selama ini disuruh membangun dasar yang benar, nggak mau. Tapi tiba-tiba sekarang kena kesesakan, ada waktu. Padahal kalau dia membangun dasar yang benar, mau kesesakan, mau angin, mau badai, mau krisis ekonomi, mau apapun juga, saudara akan tetap berdiri teguh. Amin saudara. Karena saudara membangun dasar yang benar saudara. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Makanya saudara, Rabu ini kita ada Gibeon Grow. Anda pasti selamat. Tentang keselamatan. Oh saya kan sudah tahu keselamatan. Tapi saya mau kasih tahu. Dasar saudara gimana? Saudara bisa gak merartikulasikan? Yes pokoknya ngono. Loh, Tuhan Yesus bilang kamu harus menjadi terang. Tuhan Yesus bilang kamu harus menjadi garam. Menjadi terang, menjadi garam, saudara harus bisa saksi kepada orang. Apakah saudara bisa menjelaskan kepada orang tentang imanmu? Banyak orang gak bisa, tak panggil no pendetaku ya. Sudah bukan zamannya. Pendeta ini cuma hanya memberikan saudara empowerment. Supaya saudara bisa melayani dan menjadi terang di luar sana. Amin saudara. Makanya saya gak mau cuma dikelilingi oleh orang-orang Kristen. Saya sengaja berteman dengan orang yang bukan Kristen. Supaya saya bisa membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Di Starbucks, di warung, di gym, ketemu sama orang, ngomong kanan kiri, ketemu sama orang banyak. Supaya saya bisa membagikan kabar baik. Ada amin saudara? Saudara bisa gak melakukan itu? Makanya kalau saudara gak kuat dasarnya, ikut Gibeon Grow. Ada pendaftaran di sana, sekarang sudah 80 orang lebih saudara. Ayo ikut. Jangan cuman lagi hot-hotnya aja. Tapi selama 6 minggu kita akan belajar tentang keselamatan. Apakah sekali selamat tetap selamat saudara? Apa yang membuat perbedaan? Apakah fungsi Roh Kudus? Kita sama-sama membangun dasar. Amin saudara.
Amin, yang setuju katakan yes. Bangun dasar, katakan kepada kanan kirimu, bangun dasar iman. Bangun dasar iman, supaya iman saudara kuat, teguh, dan kokoh. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara punya komunitas, lihat ini. Kisah para Rasul 2 ayat 42, ini ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Katakan sama-sama berkumpul. Ayo sama-sama, 1, 2, 3, berkumpul. Katakan sama-sama persekutuan. Memecahkan roti dan berdoa. Amin saudara. Bersama-sama, berkumpul, persekutuan, komunitas saudara. Saudara jangan cuma jadi orang yang datang ke gereja sekali-sekali aja. Tapi kita harus berakar. Bukan untuk persyaratan supaya saudara masuk surga, bukan. Tapi supaya iman saudara ini bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah eklesia, perkumpulan orang-orang yang percaya. Persekutuan. Kamu butuh doa ya? Tak doa no. Kamu butuh doa ya? Oh kamu ada masalah, aku punya ayat buat kamu. Saudara, ada perkataan yang begini. Tell me your friends, I will tell you your future. Katakan, tunjukin aku teman-temanmu siapa. Aku akan tunjukkan masa depanmu. Kalau teman-temanmu baik, komunitasmu mendukung, masa depanmu akan cerah. Tapi kalau teman-temanmu rusak, teman-temanmu kacau, masa depanmu akan suram. Amin saudara. Karena teman-teman saudara, komunitas dan lingkungan itu sangat mendukung. Makanya saudara, saya ingin menjadi tempat ini, Gibeon itu menjadi community church. Di mana ada sebuah rasa kekeluargaan. Setiap orang bisa merasakan bahwa hey, aku menemukan sebuah keluarga di tempat ini. Aku bisa bertumbuh karena ada orang-orang yang membawa aku. Hey, from grace to grace, from faith to faith, from glory to glory. Supaya dalam kehidupan kita, kita semakin diangkat, semakin tinggi bersama dengan Yesus Kristus. Seperti Raja Wali yang makin tinggi. Ada amin saudara? Yang setuju katakan yes. Hari ini saudara, saya nggak tahu saudara mengalami apa. Mungkin saudara mengalami banjir, hujan, angin. Tidak terlalu terlambat untuk saudara perbaiki dasar saudara. Hari ini saudara mau datang kepada Yesus. Yesus, fokusnya bukan aku, tapi engkau. Aku akan memindahkan iman dari diriku sendiri, tapi kepadamu. Karena engkau sudah melakukan segala sesuatu buat aku. Dan saudara mau ambil komitmen, Tuhan, ajar aku untuk membangun dasar yang baik. Saudara ikut Give and Grow. Saudara mulai ikut cari KTB. Cari grup. Kalau saudara nggak punya grup, datang kepada saya buatkan grup. How about that? Saya mau kita sama-sama berkembang, bertumbuh. Selama 3 bulan ini saya sudah buat 2 grup baru. Ayo kita bikin grup demi grup. Di mana semua orang bisa sama-sama mendapatkan sesuatu. Supaya iman saudara bertumbuh di dalam Yesus. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. Biarlah setiap kami di sini menjadi orang-orang yang membangun dasar iman. Dasar kami kuat, dalam dan kokoh. Sehingga waktu hujan datang, banjir datang, waktu ada angin datang dan badai datang, rumah kehidupan kami tetap kokoh di dalam nama Yesus.